Walaupun dalam teksnya tidak ada kata istri, hanya ada kata di situ ginomai, kemudian disebut andros gitu. Jadi dimiliki laki-laki lain, bukan menjadi istri laki-laki lain. Begitu juga di ayat 4, menjadi milik orang lain, di situ juga tidak ada kata milik. Dengan kata kerja yang sama, kata dasarnya ginomai tadi, dimiliki orang lain. Nah, kalau kita misalnya mau terapin satu bagian Taurat, sunat misalnya, mewajibkan disunat, atau mewajibkan aturan-aturan tertentu dalam Taurat, ya berarti semua juga harus diwajibin gitu. Kan itu jadi fatalistik gitu ya. Karenanya prinsip dasarnya adalah tadi Taurat tidak lagi jadi prinsip tapi ajaran Kristus. Kita itu sebetulnya Yesus mau bilang, kita tidak boleh punya musuh. Itu yang mau dimaksud. Orang boleh memusuhi kita, tapi kita tidak memusuhinya balik. Sahabat Ngulik Alkitab, sahabat TKB TV, kita jumpa lagi dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Sahabat Ngulik Alkitab, pada episode kali ini kita meneruskan mengulik surat Roma, secara khusus Roma pasal 7 ayat 1-12. Program Ngulik Alkitab ini kami persembahkan kepada para sahabat pecinta Alkitab, pecinta Ngulik Alkitab, sebagai sarana, sebagai media bagi kita membaca Alkitab dengan tekun, dan tentu saja menggali, mengupayakan menemukan setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita baca dan kita ulik, tentu saja dengan bantuan pertolongan narasumber yang memang kompeten di bidangnya, agar kita tidak menjadi tersesat para sahabat. Nah, pada episode kali ini seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kita melanjutkan mengulik surat Roma, yaitu Roma pasal 7 ayat 1-12 di bawah judul Kristus menggenapi Taurat. Kristus menggenapi Taurat. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung, dan narasumber yang akan menolong kita untuk mengulik teks ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang THD. Dalam jumpa kembali Bapak Pendeta Asigor. Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang THD mengajar sebagai dosen Biblika, dan tentu saja pasti juga dosen bahasa Yunani, salah satunya di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta dan di beberapa kampus yang lain, dan tentu saja sebagai pendeta juga mengajar juga di gereja. Dan pasti kekhasan seorang pendeta ketika membahas mengulik teks, tidak hanya mengulik teks pada dirinya, tetapi juga bagaimana melihat relevansinya bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Baiklah, kita mulai saja episode ini. Kita akan buka dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang kami sapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur untuk kembali hadir bersama-sama dalam acara Ngulik Alkitab. Kiranya Engkau menyertai setiap kami, sehingga apa yang kami ulik boleh menjadi berkat bagi setiap kami, inspirasi bagi setiap kami, motivasi bagi setiap kami dalam ziarah kehidupan kami setiap hari, dimanapun Tuhan tempatkan kami dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat menaatinya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Roma pasal 7 ayat 1-12. Saya akan membacanya. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada orang-orang yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Namun, jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia tidaklah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab, waktu kita masih hidup dalam tabiat daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, sehingga kita berbuah bagi maut. Namun, sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, supaya kita telah mati bagi hukum itu,
yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Namun, dengan perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab, tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu tanpa hukum Taurat, aku hidup. Namun, sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dengan perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan dengan perintah itu, ia membunuh aku. Jadi, hukum Taurat itu kudus, dan perintah itu juga kudus, benar, dan baik. Baik, Pak Pendeta, Roma 7 ayat 1-12, di bawah judul Kristus menggenapi Taurat. Kita mau mulai dengan ini. Saya percaya para sahabat yang juga membaca ini pasti sudah bertanya-tanya ini maksudnya apa, dan begitu sangat rigid nih ya penjelasannya. Nanti kita akan lihat juga di ayat 5 sampai ayat 12. Kita lihat dari pertama. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada orang-orang yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup, tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Ini menarik, Pak Pendeta, mengapa pengandaiannya justru relasi suami dan istri? Ya, baik, terima kasih Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, kalau lihat pasal sebelumnya, pasal 6, Paulus bicara tentang dua macam perhambaan. Artinya dia di sini menggunakan konsep hamba di pasal 6 sebagai tipologi gitu ya, sebagai gambaran gitu. Nah, kemudian di pasal 7 dia beralih menggunakan tipologi yang lain atau simbol. Sehingga kalau kita lihat pasal 7 ayat 1-12 ini kita bisa bagi 3 bagian. Ayat 1-3 itu tentang suami istri dengan ikatan hukum yang ada. Kemudian ayat 4-6 ikatan hukum suami istri ini jadi contoh bagi ikatan dengan Taurat. Dan kemudian ayat 7-12 ini lebih banyak, ini bicara relasi Taurat dengan dosa dan kekudusan yang sebetulnya agak muter-muter gitu ya. Penjelasannya tidak straight to the point. Dia cenderung kalau berargumentasi itu Paulus cenderung muter dan kadang-kadang mengulangi. Nah, kalau ibu bapak sudah pernah selesai membaca surat Roma ya, dari pasal 1 ini sampai yang terakhir nih, ibu bapak kalau lihat sampai pasal 16, ibu bapak akan menemukan, rekan-rekan menemukan dia seperti kadang-kadang dia ngomong ke sini, terus dia balik lagi ke sini, terus dia ngomong lagi ke sini, terus dia balik lagi ke sini. Jadi ada banyak yang diulang. Dan ternyata itu karena kalau kita kan zaman sekarang pakai komputer tak ngetik seperti ini nggak terlalu makan waktu. Tapi pada zaman itu dengan misalnya gulungan yang besar, kemudian dengan alat tulis yang bukan pulpen seperti sekarang yang mesti dicelupin, garis lagi celupin, terus tulis lagi, dan huruf-huruf pun tidak sekecil ini gitu. Maka 16 pasal ini tidak satu hari selesai. Ini bukan one day work gitu. Bahkan mungkin bukan one week work. Ini bisa 1 bulan nih baru diselesaikan. Jadi kadang-kadang dalam legenda ya, Paulus meluangkan waktu misalnya ke mana, terus dia nulis panjang, baru kemudian dia kirim. Nah, karena dia makan waktu banyak, ada yang seperti dia tulis selesai, misalnya selesai dulu dia lanjutin berikutnya, dia tulis lagi, dia balik ke percakapan yang awal. Sehingga repetisi itu jelas sekali bagi para pakar menunjukkan bahwa dia tidak sekali selesai menulis, tapi bertahap, dan tahapnya banyak, makanya kayak diulang-ulang. Nah, kalau kita nggak hati-hati itu bisa bikin pusing kepala. Di awal-awal saya studi teologi, di awal-awal saya membaca Alkitab gitu ya, ketika saya masih SMA kelas 1 gitu, Roma itu termasuk yang menurut saya argumentasinya baik, tapi jelimet. Kalau Korintus jelas tentang ini, perkawinan, set, bahas, sudah selesai. Tentang ini, set, bahas, selesai. Langsung pindah, jelas. Membahas isu, kalau Roma enggak gitu. Karena ini adalah kayak semacam
pertanggungjawaban teologis tentang iman percaya dia kepada orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen ditujukan kepada Roma. Dan kita tahu di Kisah Rasul pasal 2 ketika 120 orang ngumpul di Yerusalem, ketika mereka dipenuhi roh kemudian berbahasa-bahasa yang asing, ada orang dari Roma. Betul. Dan itu adalah orang-orang Yahudi dari Roma, peziarah yang mau merayakan hari raya di situ ya, Pondok Daun di situ. Dan kemudian mereka balik ke Roma, jadi percaya tentunya mereka lah jadi pondasi gereja mula-mula di kota Roma. Nah, karenanya Paulus memberikan argumentasi yang sistematik, tapi sistematiknya banyak yang balik lagi. Tapi terlepas dari aspek itu, di sisi yang lain sebetulnya bukan hanya di Roma, di banyak bagian Paulus itu senang sekali menggunakan kehidupan sehari-hari yang konkret untuk jadi tipologi. Seperti misalnya pasal 6 ketika bicara kamu hamba dosa. Semua ngerti kalau hamba pada zaman dulu. Kalau kita sekarang apa sih hamba gitu ya. ART tetap punya hak. ART tetap punya banyak privilege pada zaman sekarang. Zaman dulu kalau bilang budak nggak punya hak apapun. Maka ketika kan kamu hamba dosa, orang yang dengar langsung nangkep. Wah, kalau gitu ketika saya dikatakan hamba dosa, saya nggak punya otoritas diri saya sendiri. Benar-benar ditundukkan. Benar-benar memang takluk tunduk pada dosa. Ketika dikatakan kamu hamba Kristus, ya posisinya kurang lebih sama. Kamu harus tunduk takluk pada Kristus. Itu di pasal 6. Nah, dalam kerangka ini kemudian berlanjut di pasal 7 ayat 1 sampai 12 ini tentang Taurat itu sebenarnya gimana sih begitu. Nah, dia mulai dengan 3 ayat yang pertama. Ya, di bagian pertama ini dia gunakan ini sebagai contoh, simbol atau tipologi tadi. Dan dikatakan suami istri itu hubungan hukum. Nah, ternyata bukan zaman sekarang saja, dari zaman dahulu kala, bukan hanya dalam konteks Ibrani kuno, Yahudi kuno, tapi juga Yunani kuno, Romawi kuno, dan di mana-mana pada zaman itu juga pemahamannya jelas perkawinan adalah ikatan hukum. Nah, ini yang mesti kita paham gitu. Ini adalah ikatan hukum. Kalau ikatan hukum berarti berlaku pada saat mereka sama-sama hidup, paling tidak pada konteks itu. Dalam konteks modern kan berkembang lebih jauh. Kalau ikatan hukum di sini ya selama hukum itu masih sah, tapi begitu hukum itu tidak sah lagi atau dibatalkan ya selesai gitu ya. Nah, dalam konteks ini maka Paulus sedang mau bicara prinsip hukum. Hukum berkuasa atas seseorang ketika dia hidup. Ketika dia mati kan hukum tidak berlaku lagi. Si orang mati itu mayatnya kan gak mungkin disuruh lagi melakukan akibat hukum gitu kan, gak mungkin lagi. Gak ada kewajiban dia lagi, dia gak mampu melakukannya. Sehingga karenanya ini dalil yang sangat logis, sangat sederhana dan umum diterima di mana-mana. Seorang suami istri kalau suaminya meninggal, istrinya udah lepas dari tanggung jawab hukum. Dan hukum tidak berlaku baik bagi yang mati maupun bagi yang hidup karena sudah putus begitu. Nah, kemudian ayat 2 ini dia mau jelaskan bahwa istri terikat hukum ketika suaminya hidup. Kalau suaminya mati, dia boleh menikah lagi dengan lelaki yang lain begitu. Dia boleh, dan karenanya ini jadi dasar yang kokoh untuk kemudian bergerak begitu. Kalau istri tidak lagi terikat hukum dengan suami yang mati, dia boleh nikah dengan yang lain, tidak dianggap berzinah. Walaupun ini sebetulnya ada aspek konteks zaman dulu ya. Karena yang Paulus gunakan, suami yang meninggal, istri boleh nikah lagi dengan laki yang lain. Tidak diceritakan kalau istri yang mati. Sebab kalau untuk suami saat itu istrinya masih hidup pun dia boleh nikah dengan yang lain gitu kan. Kan Yesus juga mengatakan itu. Yesus bilang karena degil hatimu begitu. Begitu ya. Dan kemudian ini sebetulnya konteks rumah tangga dan tentunya perkawinan kuno, rumah tangga perkawinan kuno, di mana perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Karenanya yang dikatakan kalau suami meninggal, istri boleh kawin lagi. Berarti kalau belum meninggal, istri nggak boleh kawin. Tapi tidak berlaku pada suami. Kalau istri meninggal, suami boleh kawin. Belum meninggal pun boleh gitu. Menceraikannya pun nggak ada hukuman. Kata Yesus kan itu karena kedigilan hatimu, makanya Musa mengeluarkan hukum itu. Nah, artinya ini menunjukkan posisi saat itu memang bias gender. Bukan berarti kemudian kita terapkan ke sekarang begitu ya. Karenanya ada kalimat-kalimat di ayat 3 menjadi milik atau menjadi istri orang lain. Ada pernyataan-pernyataan begitu ya. Walaupun dalam teksnya tidak ada kata istri, hanya ada kata di situ ginomai, kemudian disebut andros gitu. Jadi dimiliki
laki-laki lain, bukan menjadi istri laki-laki lain. Begitu juga di ayat 4, menjadi milik orang lain, di situ juga tidak ada kata milik, dengan kata kerja yang sama, kata dasarnya ginomai tadi, dimiliki orang lain. Kira-kira begitu kalau mau pakai yang harfiah. Nah, ini menunjukkan konteks perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang, perempuan di bawah, laki-laki di atas. Perempuan kalau masih gadis itu adalah properti ayahnya. Kalau dia sudah menikah, properti suaminya. Ada tambahan satu lagi, kalau dia kemudian jadi janda seperti yang sekarang, kalau dia belum menikah lagi, dia jadi properti anak lelaki pertamanya. Makanya saya berulang kali mencoba menjelaskan, Yesus mengerti ini sebagai manusia. Yusuf yang mati muda, ayahnya, ayah jasmaninya, kemudian Maria yang jadi janda, maka tanggung jawab Yesus anak lelaki pertama ngurus ibunya pertama, tanggung jawab dia. Tapi Yesus memahaminya secara positif. Berarti tugas tanggung jawab dia, bukan secara otoritarian gitu. Bukan secara otoritarian. Artinya dia bisa menunjukkan dalam konteks budaya saat itu, di mana perempuan properti kalau lajang ayahnya, kalau menikah suaminya, kalau janda anak laki pertama. Yesus tidak memahaminya secara negatif dengan otoritarianisme, tapi justru dengan penuh tanggung jawab. Berarti tanggung jawab saya mengurus ibu saya gitu. Nah, aspek ini yang menurut saya bagus, bagaimana dia menghidupi hidupnya dalam konteks budaya tanpa harus kemudian memperkosa quote-unquote budaya itu untuk kepentingan, kepuasan, egoisme seorang lelaki begitu. Tapi sekali lagi ini gambaran relasi yang ada antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kemudian ini digunakan oleh Paulus. Maksudnya apa? Yesus telah mati dan bangkit, kemudian kematiannya membuat orang-orang percaya mati bagi hukum Taurat. Tapi sebetulnya ini agak berbeda. Jadi dibandingkan ini suami istri, suaminya mati, istrinya jadi merdeka, bisa kawin dengan laki-laki lain. Sementara dalam konteks ini orang percaya dengan Taurat, yang mati bukan orang percaya, yang mati Tauratnya. Sehingga dia jadi bebas dengan yang lain. Nah, dia ini jadi seperti istri gitu. Ya, jadi seperti istri si orang-orang percaya ini, jadi seperti istri, kemudian jadi milik Kristus. Kira-kira dipadankan seperti itu. Tapi kemudian kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, dikatakan kamu telah mati terhadap hukum Taurat. Jadi bukan hukum Tauratnya yang mati, tapi kamunya yang mati. Nah, kalau memperbandingkan suami istri, kemudian gereja atau orang percaya dengan Taurat ini mati, kan ini harusnya suami kalau lihat bandingannya. Kalau lihat bandingannya, maka yang mati ini kalau di sini suami. Sementara di sini yang mati gereja atau orang percaya, Tauratnya hidup. Terus yang mati ini jadi malah menikah dengan laki-laki lain, yaitu Kristus. Sebetulnya nggak pas kan? Nah, ini poinnya. Ini sebetulnya juga dalam keempat Injil juga, ketika Yesus menyampaikan perumpamaan, banyak kita terjebak dalam memahami perumpamaan bahwa tiap komponennya punya arti dan kemudian harus sejajar. Misalnya perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Kemudian anehnya teks menganggap bendahara yang tidak jujur ini cerdas. Dan kemudian kita ambil poin-poinnya. Terus kalau kita cara kayak gitu, kita kan bingung, kok gitu ya? Padahal kan harusnya kalau tidak jujur tidak boleh dipuji gitu. Tapi konteksnya di situ bukan masalah ketidakjujurannya, tapi bagaimana dia mensiasatinya gitu. Sehingga kita tidak bisa ambil setiap komponen perumpamaan menyimbolkan sesuatu. Dalam tafsir itu ada dua model, parabel, parabole. Kemudian contoh yang satu lagi alegori. Kalau parabel itu sebetulnya satu cerita mewakili satu nilai. Kalau alegori tiap detailnya mewakili, jadi simbol, mewakili satu makna. Contohnya perumpamaan kebun anggur. Di perumpamaan kebun anggur kan ada majikan, ada ngirim hamba, sebelumnya meng-hire karyawan-karyawan untuk kebun anggur. Setelah hamba-hambanya, karyawan-karyawan dikirim, dibunuh, digebuki segala macam, dikirim anaknya. Maka ini bisa ditafsir bahwa majikan ini bapak, anak itu adalah Yesus, orang-orang yang diutus mengumpulkan hasil itu para nabi, para pengerja ini adalah mahkamah agama, kebun ini adalah Israel, secara khusus Yerusalem. Sehingga tiap komponen punya arti, tapi ini alegori.
Kalau parabel satu cerita memberikan simbol dengan satu makna. Nah, yang Paulus gunakan masuk kategori bukan alegori tapi parabel. Satu simbol menceritakan mewakili satu pesan. Maka pesannya di sini bukan detail suaminya siapa, seperti yang tadi saya contohkan. Kalau kita peer to peer menafsir suami, maka nggak cocok kalau di sini suami yang mati. Di sini justru istri yang mati. Dan kalau dia sudah mati terhadap Taurat, kok yang mati bisa kawin sama laki-laki lain. Nah, di situ kalau menafsirnya secara alegoris, satu ketemu satu, nggak dapat gitu. Maka menafsir ini Paulus berarti menggunakan model parabel. Dan biasanya parabel lebih tua. Model parabel lebih tua dari model alegori. Begitu. Makanya pakar-pakar historical Jesus akan bilang kalau parabel itu historical Jesus atau Yesus historis. Kalau alegori udah lanjutannya berikutnya gitu. Jadi model parabel model yang lebih tua. Sehingga sangat mungkin memang Paulus memang sebagai seorang Farisi yang terdidik memang menggunakan model ini. Sehingga karenanya kita cuma ngelihat kalau orang hidup terus ini mati, maka salah satu yang hidup ini tidak tanggung jawab lagi ke sini, dia boleh kemana? Kawin dengan siapapun. Begitu juga di sini. Ketika dia salah satu mati, dia boleh tidak terikat. Jadi yang mau dibicarakan as the whole ini adalah keterikatan itu hilang. Nah, itu maknanya gitu. Di sini mati, tidak terikat lagi. Di sini yang mati yang ini, tapi dia bisa kawin dengan pria lain, tapi intinya ikatannya hilang. Itu yang mau disampaikan sebetulnya. Baru di situ kita jadi dapat maksudnya. Kalau peer to peer, kita akan kesulitan dalam memahaminya. Kira-kira sejauh ini begitu, Ibu Pendeta Santi. Iya, baik. Jadi kita memahaminya satu simbol begitu ya, mau memberi makna pada satu hal. Jadi tidak bisa kita, tadi Pak Pendeta sudah mengatakan, tidak bisa kita menafsirnya secara alegori. Kalau secara alegori nggak ketemu, mentok malah justru. Tetapi yang kita mau maknai apa yang hilang dan ikatan apa yang hilang, lalu kemudian ikatan apa justru yang menjadi baru yang akan diberikan. Nah, kita akan tafsir lagi, kita akan ulik lagi di teks selanjutnya ayat 5 dan seterusnya. Namun kita akan ulik itu di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat Ngulik Alkitab, sahabat TKB TV, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 7 ayat 1-12. Baru saja kita sudah melewati segmen yang pertama dan saat ini kita memasuki segmen yang kedua di bawah judul Kristus Menggenapi Taurat dengan narasumber Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang TSD. Mari Pak Pendeta Asigor, kita lanjutkan di segmen yang kedua ini di ayat selanjutnya, ayat 5. Ya, baik. Terima kasih Ibu Pendeta Santi. Tadi saya singgung di ayat 3 dan ayat 4 ada kata menjadi milik orang lain, sementara ayat 3 menjadi istri
laki-laki lain begitu. Sebetulnya kata menjadinya ini sama, dari akar kata yang sama. Dan saya kurang menyukai terjemahan Indonesia dalam pengertian tertentu, yaitu ketika dikatakan menjadi milik orang lain di ayat 4, sebetulnya juga tidak ada kata milik, sama seperti ayat 3 tidak ada kata istri, tapi dimiliki laki-laki lain. Begitu juga ayat 4 dimiliki, karena dia pakai bentuk kata kerja yang dalam bahasa Jerman, bahasa Yunani itu selain aktif pasif ada di tengah-tengah. Kadang disebut deponen, kadang-kadang disebut middle pasif gitu. Dan ini menjadi kekhasan dari bahasa Yunani. Jadi seperti memberikan diri dimiliki, kira-kira kalau panjangnya, tapi lebih tepatnya begitu. Nah, kalau bahasa Indonesia menjadi milik orang lain, ini kan posesoris begitu. Sebetulnya bentuk genitif tidak harus dimiliki, tetapi bicara keterikatan, kesatuan, itu yang dibicarakan dengan ikatan tadi. Nah, menjadi milik dalam konteks ini menunjukkan relasi suami istri yang tidak seimbang sebetulnya. Tapi pada sisi yang lain, ya itulah konteks pada saat itu. It's okay. Karenanya orang-orang percaya yang sudah mati bagi Kristus, dia jadi milik Kristus. Jadi nampaknya ini yang mau diperhadapkan, dan karenanya menerjemahkan menjadi milik walaupun tidak harfiah, tapi juga akhirnya sejalan dengan bagian berikutnya, menjadi milik Kristus. Tadinya milik lelaki, milik orang lain, dalam konteks ini milik Taurat, sekarang bukan milik Taurat lagi karena ikatan sudah putus karena faktor kematian tadi, sekarang jadi milik Kristus. Nah, kalau dalam simbolisme suami istri tadi, istri yang mati yang disimbolkan kalau di sini, sementara kalau yang tadi itu suami yang mati. Nah, ini yang tadi saya katakan. Nah, kemudian kalau kita lanjut di ayat yang kelima, dikatakan kehidupan yang lama ini dengan Taurat, dan justru hidup dalam daging, dalam hawa nafsu. Dan ini menarik sebetulnya, karena Paulus mau berkata Taurat itu justru memicu apa? Memicu dosa. Karena kemudiannya nanti dia mau menjelaskan dengan adanya Taurat, kemudian orang jadi kenal. Jangan mengingini segala macam di bagian berikutnya. Jadi Paulus mau beri prinsip di ayat 5 ini, bahwa Taurat justru kemudian memicu hawa nafsu dosa. Dan karenanya kematian kebangkitan Kristus ini harus kita lihat sebagai satu kesatuan, membuat orang yang percaya jadi mati bagi Taurat. Nah, relasi yang mati tadi begitu. Jadi kematian kebangkitan Kristus membuat kita mati terhadap Taurat. Nah, ikatan dengan Taurat ini diputuskan. Nah, ikatan yang diputuskan ini kemudian membuat kita menjadi milik yang lain. Karenanya sejalan dengan tadi di awal saya katakan Roma pasal 6, dari hamba dosa jadi hamba Kristus. Kalau di sini dibicarakan terkait dengan perhambaan, kalau di sini terkait dengan relasi suami istri begitu. Nah, karena dia sudah mati dari Taurat dan kemudian jadi milik Kristus, jadi istrinya Kristus quote unquote begitu ya, maka dia tidak tunduk lagi pada Taurat. Dan kalau tidak tunduk, maka logika berpikir Paulus adalah Taurat tidak jadi pemicu lagi, tidak jadi pemicu untuk mengikuti kedagingan dan hawa nafsu dosa, tetapi kemudian menuruti roh. Nah, ini jadi basisnya. Tapi kemudian ayat 7 sampai ayat 12 dia jelaskan pelan-pelan. Dimulai dengan ayat 7 dikatakan, karena adanya Taurat, kita jadi tahu adanya dosa. Misalnya jangan mencuri. Kita jadi tahu apa itu mencuri. Kita jadi tahu, oh mencuri itu salah, oh mencuri itu dosa. Ketika dikatakan jangan berzina, oh kita tahu dia jadi salah. Jangan membunuh, kita tahu. Nah, dalam contoh Paulus gunakan kata jangan mengingini. Ini kan ringkasan sederhana dari perintah ke-10 ya, jangan mengingini milik sesama manusia, dan panjang lebar gitu, istrinya segala macamnya. Yang tadi kalau kembali lagi, kenapa di perintah ke-10 jangan mengingini milik sesama manusia, istrinya segala macam, karena istri itu milik gitu. Iya. Dan hamba dan sebagainya ya, kan sama jangan mengingini milik sesama manusia, istrinya, hambanya semuanya. Betul. Berarti ini dianggap sebagai milik, properti gitu. Ya. Kenapa masuk ke situ? Dan kalau baca perjanjian lama, perzinahan itu dianggap merampas properti orang gitu ya. Pak, dia belum nikah, ya properti bapaknya berarti. Kalau kamu berzinah dengan seorang gadis yang belum menikah, kamu merampas hak bapaknya. Karena bapaknya punya hak menikahkan dia dengan siapa gitu. Kalau dia sudah punya suami, kamu merampas hak suaminya.
kalau dia sudah jadi janda merampas hak anak lelaki pertamanya gitu, karena anak lelaki pertamanya yang kemudian boleh kemudian merestui ibunya nikah dengan siapa, kira-kira begitu. Jadi membacanya seperti itu. Nah, dengan adanya larangan jangan begini, jangan begitu, jangan mengingini, kemudian kita jadi tahu, oh itu salah, oh itu dosa, oh itu nggak benar. Dari situ kita jadi tahu. Artinya Paulus mau bilang, kalau nggak ada perintah itu kan kita jadi nggak tahu kalau zina itu dosa, kalau membunuh itu dosa. Misalnya di banyak kuil saat itu ada pelacuran bakti gitu pelacuran bakti di mana hubungan seksual antara umat dengan imam perempuan, khususnya di kuil-kuil yang imam-imamnya perempuan, maka pelacuran dianggap justru ibadah gitu ya, bagian dari ritus keagamaan. Nah, dengan begitu kan ini mau berkata itu tidak tepat. Padahal sebelumnya malah seksualitas dianggap sebagai sebuah ekspresi kudus, ritus keagamaan dan seterusnya. Jadi betul kesuburan. Jadi kita tahu, oh ini salah. Dan gara-gara itu kita tahu jadi dosa. Tapi gara-gara itu kemudian menurut Paulus perintah ini justru menimbulkan, menghasilkan, membuat dosa. Ya, dosa dapat kesempatan terbangkitkan, karena ketika dikatakan jangan mengingini, sebetulnya secara inherent keinginan itu ada. Keinginan itu ada, sama seperti tadi contoh di kuil-kuil segala macam, pelacuran bakti untuk kesuburan, untuk segala macam. Dan praktik itu ada karena ada keinginan kan begitu. Nah, ketika itu dilarang, ternyata secara psikologis makin dilarang makin jadi gitu. Makin dilarang makin jadi. Nah, karenanya itu yang Paulus mau sampaikan. Nah, ketika tidak ada Taurat, ya dosa jadi seperti quote-unquote nggak ada, tidak ada dosa. Karenanya ini menjadi semacam kualifikasi apa itu dosa. Jadi Paulus mau menjelaskan dosa itu sebetulnya karena ada larangan, ada perintah, ada larangan, mesti begini, jangan begitu, sehingga itulah kemudian kualifikasi dosa. Nah, ketika perintah-perintah datang dalam Taurat disampaikan, muncullah, oh ini dosa, dan kemudian terjadilah begitu. Jadi ada muncul kualifikasi apa itu dosa. Berarti jangan membunuh itu dosa kalau dilakukan, kalau dilanggar. Kemudian kuduskan hari Sabat itu bentuk perintah bukan larangan, kalau dilanggar itu dosa. Jadi kan ada dua bentuk ya, positif dan negatif, perintah dan larangan. Ketika dilanggar maka dia jadi dosa. Sehingga inilah kemudian kualifikasi dosa. Tapi kemudian Paulus berkata, intensi atau niat dari Taurat ini sebetulnya membawa hidup. Misalnya, jangan membunuh, maka berarti kan saya jangan membunuh orang lain, berarti saya tidak boleh membunuh orang lain. Kan ini membawa kehidupan, menghasilkan kehidupan. Bahkan khusus dalam perintah jangan membunuh, merawat kehidupan, kan begitu ya, merawat kehidupan. Tapi justru Paulus katakan, justru membawa kematian. Mengapa? Karena kita dibungkus dengan perintah dan larangan yang bila dilanggar menghasilkan dosa dan ujungnya kematian. Tapi di sisi yang lain kita tidak memiliki kemampuan pada diri sendiri untuk dapat melakukannya. Makanya di bagian pasal berikutnya sampai dia berkata, apa yang kuingini tidak kulakukan, yang tidak kuingini itu yang kulakukan. Celakalah aku terjual di dalam dosa. Itu yang dibicarakan. Artinya larangan itu kenapa dia tutup dengan bagus, dengan kudus, karena larangan itu pada dirinya sendiri justru sangat baik. Jangan membunuh, justru memelihara kehidupan. Jangan mencuri, menjaga, merawat milik dan hak orang gitu. Jangan mengingini milik sesamamu, merawat, menjaga, memelihara milik orang, termasuk istrinya dan seterusnya. Tapi kemudian menurut Paulus, karena kita tidak punya kemampuan pada diri kita sendiri untuk seperti itu, perintah itu kemudian membuat dosa punya kesempatan untuk memberikan dorongan atau godaan untuk kita lakukan gitu. Nah, jadi kalau gitu persoalan terletak pada mana? Bukan pada Tauratnya. Karena dia tutup di ayat 12, Taurat itu kudus, perintah itu kudus, benar dan baik. Sehingga ini merujuk pada apa? Intensi. Intensi Taurat itu baik, intensi Taurat itu kudus. Gitu. Jadi niat atau tujuan dari Taurat sangat baik, sangat positif. Yang jadi persoalan adalah ketidakmampuan kita. Maka kemudian disinilah dia mulai semacam melakukan
theological examination begitu dalam konteks ini. Nah, karena kita nggak mampu, ya Kristus datang, mati dan kemudian bangkit. Sehingga kemudian kita sudah mati bagi Taurat, dengan kata lain ini tidak berlaku dari segi tuntutan-tuntutannya, begitu. Dia tidak berlaku lagi dalam segi tuntutan, tapi jadi pertanyaan, kalau gitu apakah kita boleh mencurinya? Apakah kita boleh merampok? Apakah kita boleh berzinah dan seterusnya? Pertanyaan jadi ke situ. Nah, pada zaman Yesus, pasca Yesus, pada zaman para rasul, ya ada kelompok libertinisme yang kalau sekarang biasa hyper grace gitu ya. Oh, Kristus sudah datang menebus dosa kita semua. Bahkan kadang-kadang dialognya past, present, future sins sudah ditebus. Jadi kita dosa nggak masalah, kita tinggal minta ampun Tuhan, Tuhan ampuni dan seterusnya. Ya, jadi ada dahulu kala ada, sekarang juga ada. Dulu kita menyebutnya dalam studi Alkitab libertinisme, kaum libertinis. Kalau sekarang muncul istilah hyper grace dan seterusnya. Nah, yang pertama sekali yang mesti kita pahami adalah bahwa prinsip yang mau disampaikan, orang-orang percaya bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Kristus. Bukan lagi terikat jadi istri dari Taurat, tapi terikat kepada Kristus, yang sebagian bahasa Inggris menjadi istri orang lain, bukan menjadi milik orang lain yang di ayat 4, yaitu Kristus. Sehingga ada bahasa istri orang lain, yaitu Kristus. Orang lainnya Kristus, berarti quote unquote jadi istri dari Kristus. Karena bahasa ikatan hukum yang kuat tadi, tapi dibatasi oleh kematian. Kalau kita udah mati dari Taurat, ya nggak ada ikatan lagi, sama sekali nggak ada ikatan. Tuntutan itu tidak berlaku. Tapi tidak jadi libertinistik gitu, tidak lagi jadi serba bebas. Kenapa? Karena beralih di bawah atau dalam ikatan dengan Kristus. Maka Taurat bukan lagi jadi prinsip dasar bagi orang percaya, tapi bukan berarti jadi tidak ada dasar sama sekali, tapi beralih menjadi ajaran Kristus. Orang-orang percaya tidak lagi sama sekali menaati Taurat. Makanya Paulus bilang gini, kalau kau turuti satu, kau harus turuti semua. Persoalannya kan di sebagian gereja modern kan ada yang mengatakan ini harus dilakukan, ambil bagian dari Taurat, ini harus dilakukan, tapi yang lain enggak, kan repot gitu. Sekarang contoh nih, kalau kita mau melakukan satu Taurat, lakukan semua. Di dalam Taurat perempuan nggak punya hak, nggak boleh jadi pendeta, jadi imam nggak boleh. Loh, kita zaman sekarang banyak yang pendeta toh nggak ada masalah gitu. Nah, kalau kita misalnya mau terapin satu bagian Taurat, sunat misalnya, mewajibkan disunat atau mewajibkan aturan-aturan tertentu dalam Taurat, ya berarti semua juga harus diwajibin gitu. Kan itu jadi fatalistik gitu ya. Karenanya prinsip dasarnya adalah tadi Taurat tidak lagi jadi prinsip, tapi ajaran Kristus. Karenanya kita tidak lagi menaati Taurat karena sudah mati dari situ. Taurat tidak berlaku bagi kita. Yang kemudian berlaku adalah bukan berarti tanpa hukum, tapi ajaran Kristus. Lalu pertanyaan berikutnya gini, lalu gunanya PL apa Perjanjian Lama? Maka Paulus bilang Israel sebagai peringatan. Peringatannya bisa dipahami sebagai warning, bisa juga dipahami sebagai pengenangan, remembrance. Kita harus ingat nih, dulu bangsa Israel melanggar, dihukum. Bangsa Israel begini, kemudian Allah begini. Artinya ada contoh-contoh gitu. Maka dia berperanan sebagai itu, berperanan sebagai peringatan, either warning ataupun remembrance gitu. Oh, kita ingat dulu dari pembacaan teks Alkitab di PL, kita ingat dulu mereka begini, dulu mereka begini, dulu mereka begini. Lalu refleksinya bagi kita. Dalam konteks itulah kemudian kita memahami PL. Dalam konteks sejarah keselamatan, bahwa Allah memanggil Abraham, Ishak, Yakub, Israel untuk menjadi umat pilihan, bukan eksklusif, tapi sesuai dengan misalnya Kejadian 15, melaluimu semua bangsa di bumi mendapat berkat gitu kepada Abraham dan keturunannya. Itu kan janjinya Allah kepada Abraham, bukan dia jadi bangsa yang eksklusif, tapi melalui Abraham dan keturunannya, semua suku bangsa di bumi mendapat berkat. Kan itu panggilannya. Tapi kan kemudian jadi eksklusif. Dan gereja kan juga punya dosa itu tuh, makin eksklusif gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan gitu. Jadi PL bukan lagi kita ikuti word by word, law by law gitu, bukan, tapi jadi peringatan untuk memahami bahwa dahulu Allah memulai sejarah keselamatannya dengan bangsa Israel, dan dalam proses sejarah keselamatan itu ada banyak hal yang Allah lakukan terhadap bangsa Israel yang jadi refleksi teologis buat kita dalam konteks kita sekarang. Nah, yang jadi persoalan berikutnya adalah gini, banyak orang menganggap Paulus mengajarkan ajaran yang baru.
Bahkan pernah saya di salah satu Twitter, di salah satu akun saya Twitter X gitu sekarang, kemudian ada postingan yang bilang Paulus kan mengajarkan agama baru, kalian bukan ngikutin Yesus, kalian ngikutin Paulus gitu. Wah, kebetulan saya dosen PB gitu, saya tertarik sekali merespons. Saya bilang, kata siapa Paulus mengajarkan yang baru? Ya gini gitu. Terus saya tanya lagi, contohnya mana? Begini-gini. Terus terakhir katanya Yesus disunat. Paulus mengajarkan tidak perlu disunat. Nah, saya jelaskan apa yang secara panjang lebar saya jelaskan sekarang, tapi singkat saja. Saya katakan Paulus nggak ngajarin ajaran yang baru. Sebaliknya, Paulus justru pernah berkata begini, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Itu jelas sekali. Paulus berkata, aku meneladani Kristus. Yang otomatis dia mau bilang, ajaranku bukan asli aku, tapi Kristus begitu. Dan karenanya Paulus justru, menurut saya sebagai dosen PB, dengan sempurna menjelaskan ajaran Kristus. Itu juga saya jelaskan kepada yang bersangkutan begitu, bahwa Paulus ini saya bisa bilang sempurna, tapi tentunya sempurna versi manusia gitu ya. Paulus justru dengan sempurna menjelaskan ajaran Kristus, di mana Petrus awalnya gagal. Kalau kita lihat pencurahan Roh Kudus gitu ya, kita belum lama merayakannya, hari Pentakosta, dan ketika Roh Kudus dicurahkan, 120 orang yang berkumpul berbahasa yang baru. Kalau dijumlahkan itu antara 12 sampai 15 bahasa, Bu Santi. 12 sampai 15, karena dia bilang ada yang katakan ini dan ini dan ini. Kalau dianggap ini satu kesatuan maka 12 bahasa, tapi kalau dipisah maka dia jadi 15 bahasa. Poin saya apa? Poin saya adalah gini. Jelas sekali ketika mereka dipenuhi roh dan berbahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang lain, walaupun mereka penutur tidak mengerti, itu jelas bahwa mereka sebetulnya mendapat mandat di mana ada intensi ilahi di situ. Injil harus diberitakan kepada semua bahasa lain, berarti semua bangsa lain, bukan cuma orang Yahudi. Itu jelas sekali terindikasi di situ, itu tegas sekali. Tapi sejak saat itu tidak pernah mereka memberitakan kepada bangsa-bangsa lain, tetap eksklusif. Baru di pasal 10 dalam kejadian Cornelius, yang ketika yang anehnya juga roh seperti quote-unquote comblangin mereka. Petrus dapat penglihatan, Cornelius dapat penglihatan malaikat, ini dapat penglihatan kain dengan berbagai macam binatang haram. Petrus akhirnya mengerti dia harus pergi ke Cornelius. Di rumah Cornelius baru dia ngomong, kau tahu betapa kerasnya agama Yahudi, melarang orang Yahudi ketemu dengan bukan yang Yahudi. Ketemu aja nggak boleh, apalagi masuk ke dalam rumah orang bukan Yahudi, kata Petrus. Teks aslinya sebetulnya kafir, artinya bukan orang non-Yahudi. Artinya engkau tahu betapa kerasnya agama Yahudi, melarang orang Yahudi ketemu orang kafir. Wah, kan tinggi banget posisinya, kafir gitu. Nah, dari situ dia baru sadar sebetulnya Allah mengasihi semua bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Maka dari sini kelihatan peralihan tadi. Butuh dari pasal 2 ke pasal 10. Konsep Taurat itu seperti mulai digoncangkan dalam diri Petrus, yang oleh Paulus dia dapat dengan mudah, dengan cepat dia mengerti bahwa yang Tuhan mau adalah tidak lagi berpatokan pada Taurat begitu, tapi melampaui Taurat, yang mana bukan berarti tanpa hukum jadi libertinisme begitu, bukan, tetapi Paulus jelas menunjukkan dia mengikuti ajaran Yesus terkait Taurat. Yang mana kalau kita lihat di banyak bagian di keempat Injil tegas sekali. Tapi yang saya mau bagi sebetulnya secara khusus, saya mau elaborasi dari Matius 5:17-48, karena di situ ada perkataan, jangan kau pikir aku datang untuk meniadakan Taurat, aku datang untuk menggenapi Taurat. Banyak orang berpikir kalau gitu kita masih wajib melakukan Taurat, karena Tuhan gak meniadakan, menggenapi. Padahal kemudian Paulus jelas katakan kita udah mati dari Taurat gitu. Yang nanti di segmen ketiga saya jelaskan lebih lebar, panjang lebar lagi. Demikian Bu Pendeta Santi. Baik Pak Pendeta Sigor, kita lanjut di segmen yang ketiga. Tadi Pak Sigor sudah memberikan clue apa yang akan kita diskusikan nanti bersama-sama di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu, karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode, tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa
keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan Dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadangkala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat Ngulik Alkitab, sahabat TKB TV, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 7 ayat 1 sampai 12, dan saat ini kita tiba di segmen yang ketiga dengan narasumber Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang THD. Mari Pak Pendeta Asigor, kita lanjutkan di segmen yang ketiga ini, Pak. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi. Tadi saya menutup di segmen kedua dengan mengatakan Paulus tidak mengajarkan ajaran yang baru. Tapi sebetulnya Paulus justru mengajarkan, bahkan mengartikulasikan, membuatnya lebih tajam apa yang Yesus sebetulnya telah ajarkan terkait Taurat. Tadi saya mengutip di Matius pasal 5 ayat 17-48, di mana salah satunya berbunyi, "Aku datang, jangan kamu pikir aku datang untuk meniadakan Taurat, aku datang untuk menggenapinya." Nah, kita sering kepleset dalam memahami ayat itu. Kita kemudian patokan dia tidak datang untuk meniadakan, berarti Taurat tetap dipakai. Akibatnya banyak gereja yang kemudian tetap melakukan menaati Taurat. Padahal tadi di segmen 2 saya katakan, Paulus bahkan berkata, kalau kita melakukan satu bagian dari Taurat, kita wajib melakukan semua bagian dari Taurat. Dan kita juga tahu dari Paulus, tidak ada satu orang pun yang betul-betul sempurna menaati Taurat, begitu. Itu susahnya minta ampun, begitu ya. Nah, karenanya kemudian ketika saya katakan Paulus melanjutkan apa yang Yesus ajarkan terkait Taurat yang saya kutip tadi di awal, karena itu selalu delikmatik, itu jadi delik betul-betul begitu dalam percakapan teologis di banyak gereja. Maka kita perlu melihat bagaimana Yesus melihat Taurat. Nah, Matius 5 ayat 17-48 menjadi signifikan. Pertama, karena ditulis dalam Injil Matius yang memang bicara tentang relasi dengan Taurat. Ya, itu Injil Jewish sekali begitu. Yeah. Kalau Markus, Lukas, Yohanes tidak. Yohanes sangat Helenis begitu, karena pada mulanya adalah logos begitu ya. Tapi kalau Matius warna Jewish kental sekali, bahkan banyak pakar mengatakan Matius itu dibagi 5 bagian. Sebetulnya 5 bagian itu untuk memenuhi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Memang dibagi 5 bagian gitu. Tapi kemudian di luar 5 bagian ini perintah amanat agung. Karenanya banyak yang berkata juga amanat agung itu sebetulnya tambahan berikutnya begitu, karena dia sejalan dengan kitab Didache gitu ya. Bahkan dia bilang Didache malah lebih tua dibanding bagian ini. Anyway, tetap ada 5 bagian dalam Matius yang menunjukkan karakteristik keyahudian dari Injil itu. Dan karenanya wajar kalau kemudian Injil ini menyediakan ruang yang besar untuk percakapan itu. Bahkan menurut saya sangat detail. Bisa dikatakan sampai-sampai nggak ada ruang tafsir kita, karena Yesus sendiri yang udah menyatakan maksudnya apa. Ketika misalnya kalau kita sedikit buka kembali ya, kita sudah pernah membahas cukup berapa waktu yang lalu gitu. Tapi kalau kita buka di ayat yang ke-17, dikatakan di sini, jangan menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Hukum Taurat itu Pentateuch dari Kejadian sampai Ulangan. Kitab para nabi itu adalah Nevi'im. Kenapa Yesus sebut 2, Ketuvimnya tidak? Padahal perjanjian lama kan Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Karena zaman Yesus yang sudah diterima umum adalah Taurat dan kitab para nabi. Kalau Ketuvim ini tulisan-tulisan Hagiographa begitu. Ini belum diterima, belum kanon, karena kanonnya tahun 90, tahun 100 gitu di Jamnia. Pada zaman Yesus Ketuvim itu yang banyak diterima itu adalah Mazmur. Mazmur itu banyak diterima. Dan 2 kitab dalam PL yang banyak diterima dalam PB adalah Mazmur dan
Yesaya. Gitu ya. Nah, kembali ke sini, maka ini seringkali jadi dasar. Yesus nggak datang meniadakan. Padahal maksudnya kata meniadakan, kata luo itu artinya menghancurkan. Oh iya, Yesus jelas nggak menghancurkan gitu. Nah, karenanya meniadakannya dalam pemahaman bukan menghancurkan. Nah, ketika dia dikatakan aku datang untuk menggenapi, itu pleroo, itu artinya menyempurnakan, to make perfect, to bring to a perfection, bahkan to bring to a higher level, membawa ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi bukan tanpa standar justru. Makanya ayat 18-19 itu jelas bahwa bukan berarti tanpa hukum, lawless, bebas tanpa hukum atau libertinisme tadi yang ya, bagian kedua saya jelaskan. Nah, ayat ke-20 itu jelas. Jika hidup keagamaanmu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau TB1, jika hidup keagamaanmu. Tapi itu sebetulnya dikaiosune. Dikaiosune itu bisa diterjemahkan keadilan, tapi dalam konteks ini integritas kehidupan. Maka Pak Yesus mau bilang, jika hidupmu tidak lebih benar dari orang Farisi. Orang Farisi kan standar agamanya juga tinggi, bukan orang yang malas gereja, malas baca Alkitab, malas sembahyang. Mereka malas puasa, apalagi puasa gitu ya. Dan sekarang puasanya kita puasa intermittent demi kesehatan tok, nggak ada aspek religiusnya begitu. Kalaupun ada ya diselip-selipin lah gitu ya. Nah, orang Farisi sangat religius. Kita mungkin bahkan pendeta-pendeta zaman now juga mungkin bisa kalah sama mereka. Tapi ketika Tuhan bilang kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari mereka, berarti pertama ada standar yang tidak rendah. Tapi yang kedua tidak lebih benar itu periseus, jauh lebih benar. Maksudnya ketika kamu tidak lebih benar, maksudnya tidak jauh lebih benar gitu. Maka udah standarnya Farisinya nggak rendah, tinggi, dia katakan harus jauh lebih tinggi lagi. Saya biasanya suka memperbandingkannya seperti kalau lebih itu sekedar 11 lebih dari 10. Tapi kalau jauh lebih itu seperti 10 dengan 1 juta. Ekstrim gitu. Perbedaannya harus nyata, kira-kira begitu. Kalau secara matematis 10 dengan 1 juta, kalau secara non matematis perbedaannya, disparitasnya harus nampak betul. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi saya katakan bahwa Yesus tidak memberi ruang banyak untuk tafsir kita karena dia langsung beri contoh. Kalau kita trace ayat 21 sampai 44, wah dia tunjukkan tuh. 21-26 dicontohkan tentang amarah, terus hawa nafsu, terus perceraian, terus sumpah, terus pembalasan, terakhir mengasihi musuh. Nah, kemudian Yesus memberikan contoh-contoh tadi, kalau kita lihat secara cepat saja gitu ya. Kalau kita lihat amarah, ayat 21-26, hawa nafsu 27-30. Yesus bilang, ada tertulis jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Yesus bilang, yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yang berkata kepada saya kafir harus dihadapan ke mahkamah agama. Yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terus kemudian kalau kita ibadah ada ganjalan hati, bukan hanya amarah, disuruh berdamai dulu. Loh, kita berapa banyak yang datang beribadah dengan dongkol. Kadang-kadang ada saudara saya bilang ini, kenapa ya tiap kali kita mau ibadah ada aja kejadian sebelum itu yang juga bikin sebel. Saya juga bingung kenapa terjadi begitu, tapi itu sebetulnya dari diri kita sendiri kan, karena kita meresponsnya secara negatif gitu kan. Waduh, tiap kali mau ibadah ada aja halangannya, jadi nggak ibadah. Loh, emang dasarnya nggak mau ibadah sebetulnya, cari alasan kan kira-kira gitu. Padahal Yesus bilang kalau ada ganjalan damai dulu. Ini malah kita seringkali justru datang tanpa damai dan seterusnya. Kita membiarkan diri kita dikuasai amarah dan seterusnya. Nah, terkait hawa nafsu, kamu dengar firman jangan berzina. Yesus bilang, lihat perempuan mengingininya sudah berzina dalam hati. Maka memandang perempuan mengingininya itu maksudnya terangsang. Ada rangsangan seksual gitu, bukan cuma lihat doang. Jadi kalau kita lihat doang, ya nggak mengingini, nggak salah gitu kan. Yang dimaksud adalah terangsang, dan ketika memandang perempuan, ini bicara laki-laki kepada perempuan.
Ini berarti hasrat seksualitas kepada bukan pasangan nikah itu yang dianggap tidak tepat oleh Tuhan, begitu. Bisa saja perempuan kepada laki-laki, zaman now kan juga bisa. Laki-laki kepada laki-laki pun sudah Bisa, ada, perempuan kepada perempuan sudah ada. Maka yang Tuhan mau bilang adalah ini bicara relasi seksualitas suami istri, di luar itu jangan lakukan itu. Ini bicara sebetulnya eksklusivitas gitu ya. Nah, karenanya ini yang mesti kita perhatikan ini. Makanya ayat 29-30 itu ada satir, lebih baik cacat, mutilasi masuk surga daripada utuh masuk neraka. Ada yang nafsirin harfiah. Dulu kita ingat Bapak Gereja misalnya kan, Origenes begitu kan, memutilasi dirinya sendiri karena merasa penuh dosa dulunya. Tidak begitu yang Tuhan maksud begitu. Tuhan bukan sosok yang sadistik begitu. Tapi ada yang pernah saya membaca antropolog, sosiolog, tapi bukan percaya. Bilang, ada loh yang keji dari Tuhan dicontohin ini. Saya bilang, wah salah tafsir, kamu salah baca. Tuhan bicaranya satir. Pada zaman itu kan memang orang mencuri dipotong tangannya gitu. Itu berlaku umum. Tuhan gunakan itu satir. Nah, kemudian contoh yang berikutnya perceraian sumpah. Yang menceraikan istrinya harus beri surat cerai. Terus Tuhan bilang yang menceraikan istri kecuali karena zina, jadikan istrinya berzina. Yang kawin dengan perempuan dicerai, dia berbuat zina. Di sini Tuhan sebetulnya bukan berarti, oke, lu boleh deh cerai kalau ada perzinahan. Tuhan sedang melindungi perempuan di sini, istri. Mengapa? Pada zaman waktu itu, suami at any time bisa loh. Ada mazhab di Israel kuno. Kalau saya udah nggak suka sama istri saya, at any time saya bisa ceraikan istri saya. Saya pulang nih dari ladang, terus mau cium istri, tahu-tahu dia bau ketiak gitu, bau nggak enak. Dasar itu bisa loh. Dulu ada mazhab ada Rabi Syamai, Yohanan yang ada terpisah gitu. Yang satu harus ada dasar yang kuat, yang satu ya kalau lu nggak suka udah gitu. Nah ini kan mengerikan. Nah Yesus rupanya dari kelompok yang ini tapi lebih keras lagi gitu. Kalau ada alasan yang sah. Kalau Yesus nggak boleh satu-satunya kalau berzina. Lah sementara kan perzinahan lebih banyak laki-laki yang lakukan pada zaman itu, bukan perempuan kan gitu. Jadi ini melindungi perempuan betul-betul. Makanya kemudian para murid bilang, kalau gitu lebih baik nggak nikah, kata para murid kan begitu. Nah, ada mazhab-mazhab itu yang dimana dua tadi ya, Yesus jelas mendukung yang lebih keras, bahkan Yesus lebih keras lagi gitu. Nah, karenanya prinsipnya ini yang mesti kita tekankan. Yesus melindungi hak perempuan, hak istri, begitu. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, jangan bersumpah palsu. Itu menurut Taurat, peganglah sumpahmu. Yesus bilang, jangan sekali-sekali bersumpah. Mau demi langit, demi bumi, dan seterusnya. Sumpah ternyata secara psikologis, baik zaman dulu maupun zaman sekarang, menaikkan status kita di depan orang secara psikologis. Ini menurut penelitian psikologis, dan ini lintas masalah, lintas kultur juga. Kalau kita bersumpah itu ada langsung kayak naik begitu, menaikkan status saya di depan orang-orang lain. Mengapa? Saya mau nunjukin saya bisa dipercaya, saya mau meyakinkan orang lain gitu. I'm trustworthy, trustable, makanya berani bersumpah. Nah, Yesus bilang katakan ya, bila ya, katakan tidak, bila tidak. Artinya untuk menjadi dipercaya nggak perlu kayak begitu. Kalau kita memang dipercaya, perkataan kita pasti dipercaya gitu. Kalau kita memang sepanjang kehidupan trustworthy, kita bilang ya orang percaya, kita bilang tidak orang percaya, terima. Selebihnya kalau kita berusaha meyakinkan orang, Tuhan bilang malah kasar di situ, dari iblis gitu. Yang kalau zaman sekarang kita bisa ditegur, kasar kamu, tapi Tuhan tegas. Kira-kira seperti itu. Nah, terus berikutnya ada pembalasan, mengasihi musuh, mata ganti mata, gigi ganti gigi menurut Taurat. Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Siapa yang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Yang sebetulnya juga ini menarik sebetulnya dibahas. Kalau saya ditampar pipi kanan, yang nampar itu nggak mungkin pakai tangan kiri. Namparnya pakai tangan kanan. Bagaimana? Begini. Dan ditampar pakai punggung tangan, berarti yang ditampar budak, yang nampar majikan. Waktu dikasih pipi ini, berarti namparnya pakai ini. Berarti ini perlawanan. Tapi nir kekerasan tanpa kekerasan. Karena majikan yang kemudian dikasih pipi kiri, nampar ini, merendahkan dirinya sama dengan budak. Otomatis majikan gak mau. Berarti kalau gitu Yesus mau bilang begini, mata ganti mata, gigi ganti gigi gak boleh. Tapi kita bukan kemudian jadi pasif dan babak belur. Tuhan juga gak ngajarin yang konyol gitu. Kalau ada orang mengartikan, oh kalau gitu kita kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri, saya bilang gini, maaf ya bukan apa-apa, Yesus gak bodoh gitu loh. Itu kan bodoh. Jadi gak rasional. Gak rasional dan konyol gitu.
Maksudnya kalau gitu apa? Itu perlawanan tapi tanpa kekerasan. Untuk konteks itu, kalau gitu konteks kita tidak boleh terima harfiah kasih ini enggak. Iya. Tapi kita mesti memikirkan ulang kalau gitu dalam konteks kita perlawanan kekerasan seperti apa. Yang menarik, Mahatma Gandhi mampu mengejawantahkan, menafsirkan perkataan itu dalam konteks yang melawan Inggris, bukan dengan kekerasan. Dia bawa rakyatnya demo di depan istana penjajah Inggris, tapi nggak berbuat kekerasan. Lama-lama, berhari-hari, berminggu-minggu, akhirnya malah Inggris capek sendiri gitu, dan terjadilah perlawanan yang kekerasan gitu. Itu kan pendekatan yang mesti kita lakukan sesuai dengan konteks kita. Makanya tidak boleh kekerasan, tapi tidak boleh juga ya udahlah emang nasib gua, ya udahlah. Tidak. Artinya kita mesti prinsip dasarnya menegakkan keadilan, memperjuangkan keadilan, bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Nah, karenanya ketika kita dengar lagi kasihlah sesama manusia, bencilah musuhmu, Tuhan suruh kita mengasihi musuh, bahkan berdoa bagi mereka yang mengasihi kita, menganiaya kita. Dan di sini musuh yang membenci, maksudnya gini, dengan mengasihi musuh berarti kita nggak punya musuh. Karena musuh, definisi musuh apa sih dalam bahasa Yunani? Terus orang yang kita benci. Musuh itu orang yang kita benci. Nah, kalau kita mengasihi musuh kita, itu sebetulnya Yesus mau bilang, kita tidak boleh punya musuh. Itu yang mau dimaksud. Orang boleh memusuhi kita, tapi kita tidak memusuhinya balik. Jadi Tuhan mau bilang, kalau ada orang yang memusuhimu, itu tadi, kasihilah musuhmu. Maksudnya orang yang memusuhi kita. Kalau kita mengasihi musuh kan berarti kita nggak punya musuh. Kalau dia membenci kita, kita tidak balas dengan membenci memusuhinya. Tidak boleh balik menganiaya, tidak boleh balik membalas, malah justru mendoakan. Nah, ini prinsip yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus terkait Taurat. Kalau gitu bagaimana? Pada satu sisi, jelas Tuhan tidak menghancurkan. Tapi pada sisi yang lain, Tuhan menaikkan level Taurat begitu. Artinya kita tidak lagi mengikuti Taurat secara word by word, kata demi kata, begitu. Sehingga perintah-perintahnya tidak kita lagi lakukan, apalagi Taurat kan dibagi 3 ya. Prinsip dasarnya itu dibagi 3. Ada aturan peribadahan, ada aturan sosial, ada peraturan kenegaraan, begitu. Sosial kemanusiaan dalam relasi dengan sesama manusia. Kalau ini sebagai bagian dari negara. Kalau ini dalam ritus-ritus peribadahan, persembahan korban segala macam itu kan masuk sini. Nah, karenanya ketika kita memahami itu, maka kita tidak lagi melakukannya. Maka ditutup di bagian akhir. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka Tuhan mau menyampaikan baik saja tidak cukup. Bermoral saja tidak cukup, itu Taurat. Maka yang Tuhan mau ajarkan sempurna. Tapi teleos ini artinya bukan sempurna yang utopis, tak bercacat, tak bercela segala macam. Sempurna yang mau dimaksud mature, matang begitu. Mature, matang. Dan ini bentuknya future, bukan present. Indikatif dan bukan perintah imperatif. Ini bicara berarti kalau gitu proses yang kita mau raih ke depan begitu. Nah, jadi kesempurnaan yang mau dimaksud lengkap untuk matang dewasa, bagian dari proses yang kita mau kejar, dan bukan kesempurnaan utopis. Nah, karenanya saya masuk pada yang saya mau simpulkan dari mengapa saya bawa percakapan satu bagian di Roma 7 ini kepada Yesus. Karena Paulus berarti tidak mengajarkan sesuatu ajaran yang baru. Bahkan di Efesus 2 ayat 15 dia tegas sekali, dia berkata dengan matinya di kayu salib, ya, dengan matinya di kayu salib Yesus membatalkan Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, waktu saya baca teks Yunaninya, ya, itu nomos, entole, dan dogmazin. Nomos itu hukum, Taurat. Sementara entol itu perintah, kemudian dogmasin itu ketentuan. Ini bicara 3 bagian dari Taurat itu. 3 bagian dari Taurat itu. Dan Paulus menegaskan dengan matinya, berarti kematian Tuhan membatalkan ini. Ini sejalan dengan Roma 7 tadi. Bahwa kita sudah mati nih terhadap dosa, tapi kita kemudian dikawinkan dengan Kristus. Artinya tidak
jadi hamba lagi dari Taurat, dosa, tapi jadi hamba Kristus. Karena tidak ini lagi yang kita ikuti, tapi ini yang kita ikuti. Dan berikutnya, Paulus juga kemudian mengatakan Taurat adalah penuntun kepada Kristus. Nah, kata Yunaninya menarik, paidagogos. Dari itu muncullah pedagogi, ilmu tentang anak, pendidikan anak. Nah, arti harfiahnya paidagogos itu dari kata paidia itu anak-anak, agogos itu agogo, itu pergi bersama. Jadi ini seperti seorang yang diminta oleh tuannya mengantar anaknya entah ke rumah pengajaran, Bet Hamidras atau apa, mendampingi anaknya gitu. Nah, Taurat jadi seperti penuntun umat untuk dibawa kepada Kristus. Nah, kalau fungsi penuntun temporary jadinya. Dan kemudian di Galatia 4 ayat 1-7 seperti anak yang belum akil balik. Anak yang belum akil balik kalau orang tuanya meninggal harus ada wali. Nah, begitu si anak sudah akil balik, walinya berhenti. Dia jadi pewaris tahta, penerus dari orang tuanya. Nah, wali di sini menggambarkan fungsi Taurat, temporariness tadi, kesementaraan Taurat tadi. Kalau yang di pasal 3 ayat 24 Galatia penuntun pedagogos, di pasal 4 ayat 1-7 ini jadi wali, begitu. Nah, Roma 7 basis pemikirannya juga kurang lebih sama. Pasal 6-nya hamba dosa, hamba Kristus, pasal 7-nya sudah mati terhadap Taurat, kemudian kita menjadi milik Kristus. Nah, karenanya setelah Kristus datang, menurut Paulus kita tidak tunduk pada Taurat tapi pada Kristus dan ajaran-ajarannya. Ini yang tadi dikatakan mati tadi. Dan ini yang ditegaskan oleh Kristus dalam Matius 5:17-48 yang jika baru saja saya jabarkan, yang mana tidak dihancurkan jadi lawless tanpa hukum, tapi yang moralnya atau yang standarnya to higher level tadi to bring to a higher level tadi, dinaikkan standarnya. Maka itu tadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, sekarang justru nggak boleh gitu. Nah, kira-kira itu yang mesti kita lihat ketika membaca Roma, bukan dengan persepsi bahwa Paulus mengajarkan ajaran yang baru, tapi justru Paulus melanjutkan, mengelaborasi, mengartikulasi ajaran Kristus tentang bagaimana kita memahami Taurat, bahwa Taurat tidak lagi kita ikuti, tapi kita mengikuti ajaran Kristus yang bagi Kristus standarnya lebih tinggi. Demikian Ibu Pendeta Santi. Mengikut Kristus standarnya lebih tinggi, tapi kita juga diajak untuk mengikutinya dalam proses, ya Pak Pendeta. Betul. Dalam proses. Dalam proses. Dan bersedia diproses. Yes, berarti. Itu dia. Langkah demi langkah, ya. Seturut dengan yang Kristus kehendaki, karena Dia yang telah membebaskan kita, memerdekakan kita, sehingga dengan itu kita juga hidup bagi Kristus. Terima kasih Pak Pendeta Asigor untuk kesediaan mengulik ini, surat Roma pasal 7 ayat 1-12, dan menggandeng teks Matius untuk membuktikan bahwa sungguh-sungguh apa yang disampaikan melalui Rasul Paulus ini justru malah mengelaborasi apa yang sudah Yesus sampaikan, Yesus tegaskan di yang tertulis di kitab Injil. Ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dapat memberkati begitu banyak orang, menemukan begitu bernilainya teks Alkitab yang pada episode ini kita ulik, dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita menutup episode kali ini dalam doa. Mari Pak Pendeta Asigor dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk apa yang Kau telah jabarkan bagi setiap kami. Ini sungguh memberkati setiap kami. Kami tidak berada di bawah hukum Taurat. Kami berada di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa akan menolong kami oleh Roh-Nya yang telah tinggal diam bersama kami ketika kami percaya. Kiranya Engkau memampukan kami untuk hidup dalam kasih anugerah-Mu, untuk memasuki proses di mana Allah boleh membentuk setiap kami meneladani Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Engkau yang kudus dan mulia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.